Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Jui hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian semuanya ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan selalu ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Jangan lupa memakai masker ketika kalian pergi kemanapun ya. Ya, mari kita mulai. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam setiap proses belajar kalian, dan juga semoga Allah selalu memberi kemudahan dan mengabulkan cita-cita yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Baik, setelah berdoa, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak tari dengan pola lantai ya. Demikian tadi 4 tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Perhatikan penjelasan berikut ini. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Ingat ya, semua perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas ya. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Insya Allah kalian masih ingat penjelasan mengenai mencair, menguap, dan menyublim yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran yang kemarin ya. Mencair, menguap, dan menyublim terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar ya, dipanaskan atau didiamkan. Sedangkan membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud ya. Kalau yang atas tadi prosesnya menyerap kalor, sedangkan yang bawah adalah melepaskan kalor ya, melepaskan panas ya. Mencair, menguap, dan menyublim menyerap kalor, sedangkan membeku, mengkristal, dan mengembun adalah proses melepaskan kalor ya. Kalian nanti bisa membaca ulang penjelasan yang Ibu berikan ini ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi ya. Kalian juga bisa membaca di buku tema kalian ya, nanti kalian cari di buku tema kalian ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa beberapa peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi ya, terutama setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, akhirnya bangsa Indonesia itu mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan kemerdekaannya ya. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri ya. Ya, akibatnya diadakan atau terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya. Di situ kalian bisa membaca lebih lengkap lagi ya. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang ya. Tujuannya apa? Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ya. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta ya. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 23 ya. Setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Di situ mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaannya. Perumusan sampai dengan pendatangan teks proklamasi kemerdekaannya baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Makanya setiap pukul 10 pagi ketika tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan kita, pasti kita adakan detik-detik proklamasi, karena memang pembacaannya dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ya. Hal ini sangat penting ya, supaya negara juga tahu bahwa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya atau memproklamirkan kemerdekaannya ya. Ya, di antaranya kegiatan adalah para pemuda menyebarkan proklamasi kemerdekaan, yaitu berbagai cara ya. Menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok ya. Ada juga wartawan kantor berita Domei atau sekarang disebut kantor berita Antara ya. Juga memberikan berita tersebut disiarkan melalui radio ya. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui surat kabar ya, yaitu surat kabar harian Suara Asia di Indonesia ya, karena merupakan koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi ya. Kemudian pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga di wilayahnya. Yang kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Otomatis senang ya, karena Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan atau memproklamirkan kemerdekaannya ya. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan antara lain rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta ya, untuk menyambut kemerdekaan. Berikutnya adalah usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah kalian membaca tadi, mendengarkan penjelasan tadi, tugas kalian nanti adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Nanti kalian juga bisa membaca di buku tema kalian, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Baik, itu tugas pertama yang harus kalian lakukan nanti, yaitu menjawab pertanyaan sesuai peta pikiran yang sudah disiapkan di situ dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu pola lantai pada gerak tari kreasi daerah ya. Kita mengerti dulu apakah definisi atau maksud yang dimaksud dengan pola lantai. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Ingat ya, secara berpola ya. Jadi ada polanya. Atau kalian juga bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan pola lantai ini dengan mengartikan pola lantai ini dengan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari ya. Tentu para penari mengadakan pola lantai atau melaksanakan pola lantai ini pasti ada tujuan dan maksudnya ya. Pola lantai ini sangat penting dalam gerak tari kreasi daerah dan tari-tarian yang dilakukan oleh para penari ya. Selain untuk membuat lebih menarik juga akan indah ya. Baik, berikutnya adalah macam-macam pola lantai ya. Mungkin kalian sudah mempelajari juga ini, sering kalian pelajari, Ibu hanya mengingatkan saja. Yang pertama, macam pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal. Ya, di situ ada gambar vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Namanya vertikal, berarti itu di situ ada gambar ya. Contoh tari yang melakukan pola lantai vertikal adalah tari Yosepan dari Papua ya. Di situ Ibu sertakan juga gambar pola lantai vertikal dan contoh dari tarian yang menggunakan pola lantai vertikal. Berikutnya adalah pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping ya, horizontal ya, menyamping. Contoh tari saman dari Aceh ya. Tari saman dari Aceh, di situ Ibu sertakan juga gambarnya. Berikutnya adalah pola lantai garis melengkung, yaitu
Penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran ya. Di situ ada gambarnya, pola lantainya. Kemudian contoh tarinya adalah tari Rejang Dewa dari Bali ya. Di situ bisa kalian perhatikan pola lantainya, kemudian juga contoh tariannya. Yang terakhir adalah pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Itu contoh tariannya adalah tari Bedaya Ketawang ya. Sangat indah sekali tarian-tariannya ya. Baik, itu tadi beberapa cuplikan materi pada hari ini. Kalian mungkin sudah mengenal banyak sekali pola lantai, namun pada pembelajaran hari ini Ibu hanya menyebutkan 4 saja. Nanti kalian bisa membaca penjelasan lebih lengkap ada di buku pendamping kalian ataupun di buku tema kalian ya. Baik itu mengenai definisi pola lantai, macam-macam pola lantai, dan juga manfaat dari pola lantai yang harus kalian baca lebih jelas ya. Baik, semoga penjelasan singkat yang Ibu berikan ini, penjelasannya sedikit ini bisa kalian mengerti dan semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.